Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Abdiyah yang kami banggakan, pada kesempatan yang mulia ini izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan syarhil Quran yang berjudul Memberantas Korupsi, Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin. Dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 188 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, yang Maha Penyayang, Pendebar Sayang. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu memakan di antara mereka dan mereka padahal mengetahui. Dewan Hakim yang mulia, sahabat Abdiyah yang kami cintai, menjelaskan ayat tadi. Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil fi Tafsiril Quran jilid 1 halaman 252, beliau menjelaskan, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu jalan yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Oleh karena itu hadirin semuanya, ayat tadi mengandung larangan secara tegas
untuk kita tidak mengambil harta orang lain secara jahat, kejam, zalim, dan tidak beradab. Sebab hadirin, sikap tersebut bukan saja berbahaya bagi bangsa, tetapi juga bertentangan dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Namun alhamdulillahnya hadirin, upaya pemberantasan korupsi sudah banyak diupayakan, seperti dengan adanya pembentukan KPK, lembaga kejaksaan, buatan hukum, dan adanya pendidikan anti korupsi. Namun kita tidak mungkin menutup mata hadirin. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka korupsi semakin meroket tinggi. penghisap darah rakyat jelata semakin banyak ditemui. penyalahan guna atas hak-hak masyarakat miskin tak kunjung berhenti, Dan perampokan semakin menjadi-jadi. Akibatnya hadirin, banyak bayi yang terlahir tanpa gizi, Sekolah ambruk di sana sini, banyak jalan rusak yang tanpa aspirasi, dan juga gadis-gadis terpaksa menjual diri demi tuntutan ekonomi. Di mana hati nurani para penjabat negeri ini hadirin? Dan juga tidak sedikit pula masyarakat yang meninggalkan kampung halaman demi mengais rezeki di luar negeri. Para orang tua yang banting tulang demi membiayai pendidikan anak yang semakin melambung tinggi hadirin. Sungguh korupsi telah mengubah masa depan anak negeri. Sepakat hadirin? Solusi dari permasalahan ini, Allah telah melarang kepada kita untuk jangan melakukan korupsi atau gulug di dalam dunia. Dan Allah mengategorikannya di dalam dosa besar, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 161. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظلمون ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق الله العظيم. tidak layak seorang nabi menyelengkan harta hamparan perang, dan siapa yang menyelengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan membawa apa yang diselengkan itu. Kemudian setiap orang akan mendapat balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak dizalimi. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
Sahabat Abdiyar yang kami muliakan, menjelaskan ayat tadi Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisiril Kalamir Rahman fi Taksir Kalami Matan jilid 1 halaman 155, beliau menjelaskan gulub adalah seseorang yang berkhianat atas harta yang dia kelola. Maka gulub ini hukumnya haram secara ijtima' ulama dan termasuk dosa besar, hadirin. Oleh karena itu Allah telah menegaskan kepada kita untuk tidak mengambil harta orang lain, karena nanti di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang sudah kita ambil dari mereka. Menjelaskan ayat tadi, ada sebuah hadis Nabi yang artinya, jika kalian melihat seorang laki-laki yang sedang melakukan guluk di dalam dunia, maka bakarlah barangnya dan cambuklah dia. Hadis ini, hadirin, sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia, yaitu adanya hukuman bagi perilaku guluk di dalam dunia. Di Indonesia, di antaranya yaitu dengan adanya rancangan undang-undang yang alhamdulillahnya, hadirin, baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Semoga dengan adanya RUU ini, atau yang dipanjangkan dengan rancangan undang-undang, semoga menjadi solusi dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, hendaklah menggunakan jabatan dan posisi kita sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Sang Ilahi. Tidak ada manipulasi, tidak ada praktik-praktik untuk memperkaya diri sendiri. Sepakat, hadirin? Sebagaimana sebuah senandung mengingatkan kita, Wahai rakyat Abdiya, marilah berantas korupsi dengan cara menghadirkan kedamaian di negeri ini. Jangan sampai bangsa kita dijahili oleh korupsi. Marilah menjaga bangsa rahmatan lil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, hadirin. Dari syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa korupsi ini sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Karena korupsi ini bersifat merusak, menindas dan menzalimi para rakyatnya. Karena, hadirin, sudah kita tahu yang menderita rakyat, yang senang penjabat, yang kelaparan rakyat, yang kenyang juga penjabat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa